Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah menganugerahkan bangsa Indonesia bangsa yang beragam, bersuku-suku bangsa, berbahasa yang berbeda-beda, tradisi yang berbeda, organisasinya berbeda, agamanya berbeda, tetapi kita tetap bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Menarik begitu ya, kalau Hovifah begitu menjadi ya tim kemenangan atau tim sukses ya kemenangan Anies Caimin begitu kan. Sekarang mulai ada desakan kepada Hovifah untuk menerima itu begitu. Apa yang terjadi begitu? Artinya selama ini kan juga menjadi penentu begitu kan. Ketika di Jawa Timur ada tim suksesnya begitu kan, ada ketua tim sukses di situ begitu kan. Bahkan ini menjadi kapten. Hari ini orang mengusung Anies, orang memilih Anies, orang ikut berjuang di barisan Anies bukan karena tidak suka sebelah sana, tapi secara umum karena memang Anies memiliki syarat untuk dimenangkan. Rekam jejak Anies tentu jauh lebih baik daripada dua kandidat lawannya. Itu yang pertama. Yang kedua, Anies memiliki performan yang sangat menarik. Ini respon baik begitu kan ya, atau apa begitu kan setidaknya begitu. Jadi artinya apa? Artinya di satu sisi kalau Najwa Shihab kan sudah menolak begitu kan, tetapi kalau Hovifah menjadi tim ses ya, timnas begitu kan, tim pemenangan Anies Baswedan, saya kira ini menjadi potensi ya. Dan sekarang surveinya di Jawa Timur ya Anies Caimin ini kuat begitu kan ya. Cover Anies itu bagus sekali. Kalau yang lain masih ada marah-marahnya, masih ada temperamennya, masih ada mukul-mukul meja gitu kan ya. Sementara pemilih terbesar di Indonesia itu 57% itu Jawa, dan Jawa tidak suka kepada orang yang suka mukul-mukul meja. Mode membaca elektabilitas Anies di Jatim makin moncar. Mediaindonesia.com tanggal 11 Juni tahun 2023, elektabilitas bakal calon presiden Capres Anies Baswedan makin moncer di Jawa Timur. Jatim, usai menggandeng Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai bakal calon wakil presidennya. Data ini terekam dalam survei teranyar Carta Politika Indonesia. Anies Baswedan jauh lebih baik dibandingkan sebelum Cak Imin masuk. Sekarang ada di angka 27%, kata Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya dalam rilis survei daring bertajuk Peta Elektoral Pasca Putusan MK dan Pendaftaran Capres-Cawapres, Jakarta, Senin, tanggal 6 November tahun 2023. Yunarto mengatakan sebelum bergandengan dengan Muhaimin serta PKB, elektabilitas Anies hanya memperoleh belasan persen di Jatim. Kini, pasangan Anies Muhaimin mendapat perolehan 27%. Sedangkan, pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapat perolehan 38% di Jatim. Kemudian, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dipilih publik sebanyak 34%. Pertarungan ketat juga terjadi di wilayah DKI Jakarta dan Banten. Anies Muhaimin dipilih publik sebanyak 32%, Ganjar Mahfud 36%, dan Prabowo Gibran 32%. Carta Politika juga mencatat elektabilitas ketiga pasangan Capres dan Cawapres di beberapa wilayah lain. Carta Politika juga mencatat elektabilitas ketiga pasangan Capres-Cawapres secara keseluruhan. Ganjar Mahfud mendapat angka 36,8% dan menjadi pilihan tertinggi responden. Kemudian, Prabowo Gibran memperoleh 34,6%. Sedangkan, yang memilih dan Anies Muhaimin sejumlah 24,3%. Survei Carta Politika dilakukan pada 26–31 Oktober tahun 2023 dengan melibatkan 2.400 responden yang berusia di atas 17 tahun. Responden tersebar di 34 provinsi.